Oke, kembali lagi bersama kita. Saya Sebastian, Saya Sang Saputra. Dan saya Abi Nurwati. dan kali ini kita bakal bahas genre hipdut yang ada di Indonesia. Betul Oke, banget. sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu tentang hipdut? Hipdut itu setahu gue nih Gus, gabungan dari hip hop dan dangdut. Oke, hip hop dan dangdut. Kalau Abian Jujur sama ya. berarti hipdut itu berarti hipdut sama dangdut. Nah, hip hopnya itu kan dari wilayah barat kan, dari musik barat. Sedangkan dangdut itu dari Indonesia. Nah, menurut kalian tuh ini tuh sesuatu hal yang bagus gak sih? Gimana tuh? Menurut gue sih bagus Gus, karena membuat genre musik jadi lebih bervariasi lagi. Oke. Dengan gabungannya dua genre itu. Dua genre itu antara western sama lokal. Betul banget. Kalau Abian sendiri gimana? Jujur sama. Oke, sama sih, paham gua. Jadi kalau boleh tahu tuh, hipdut itu kan kayak genre baru banget ya di sini. Nah, itu pelopornya siapa sih yang bikin hipdut itu? Gua pelopor ya. Pelopor gue kurang tahu sih. Tapi gue tahu siapa yang mempopulerkannya. Nah, Pernah dengar orang namanya Tengsi nggak? Nah, kayak pernah denger deh. Pernah dengar? iya. Pernah denger. Namanya mungkin pernah dengar, tapi lagunya pasti kalian pernah dengar. Oke. Yang kayak gimana tuh? Gimana tuh? Salah satu lagunya. Oh, Allah Akbar. Apa ya? Yang paling populer itu kalau nggak salah lagu itu namanya Garam dan Madu. Oh, Garam dan Madu. Pernah dengar gue. Pernah dengar? Si Pernah waktu itu lewat TikTok juga pernah. TikTok pernah, IG pasti pernah. Soalnya emang lagunya lumayan populer juga kan. Pasti populer. masih populer. Terus juga banyak juga kan yang awalnya ngehujat. Ya kan? Awalnya ngehujat terus Ya, juga lagu Garam Madu tuh emang awalnya banyak hatersnya sih emang. banyak hatersnya. Banyak yang nggak suka gitu. Kira- Mungkin karena liriknya juga ya. Liriknya kenapa tuh? Kayak terlalu dewasa sih liriknya. Kalau vulgar. Terlalu vulgar untuk Terlalu vulgar. didengar sama anak-anak sekolah. Mungkin kalau di luar negeri itu nggak hal yang biasa, tapi untuk kita negara yang kayak Religius. religius gitu itu kayak apaan sih lagu ini? Iya. Jadi banyak yang awalnya muncul itu banyak yang haters juga dari lagu Garam dan Madu itu. Padahal lagu-lagu luar juga sebenarnya banyak yang vulgar juga, cuman kita nggak nyadar aja. Oke. Jadi kira-kira tuh hipdut itu bakal lama nggak sih di skena musik Indonesia ini? Hipdut tuh awal populernya tahun lalu kalau nggak salah, bulan November juga. Tapi sampai sekarang masih populer. Fakta itu artinya jawab pertanyaan lu dong, Bud. Nah, Kan masih setahun. Kan Setahun. kita belum tahu nih, apakah bakal 5 tahun ke depan mungkin masih ada genre ini apa kayak lenyap aja gitu dimakan zaman. Tapi emang makin lama nih Gus, itu makin naik lagu genre-genre hipdut ini. Salah satunya lagu-lagunya Tensi itu yang dibilang sama si Abian tadi. belum lagi pengaruh Tengsi itu pasti mempengaruhi artis-artis lokal di Indonesia juga mau bikin hipdut. Terinspirasi ya. Inspirasi harusnya. Jadi pada mungkin ada yang pengen ikutin genre hipdut itu. Iya, pasti ada. Lagunya Tensi ini emang pada meledak-meledak banget ya. Betul, kira banget. Jadi mungkin untuk masih setahun ini masih oke lah untuk perkembangannya kan. Kita belum tahu 5 tahun ke depan mungkin bisa naik banget, bisa turun banget ya kan. Pasti. Jadi Naik. malah makin naik sekarang kan. Makin Apa naik. udah maksud Billboard chart gitu di Spotify apa di mana? Masuk Spotify, kalau nggak salah rekor dunia, apa namanya? Billboard Masuk dunia. tes dunia, Billboard dunia. Kira urutan berapa tuh? Urutan berapa tuh kira-kira? Kalau nggak salah tuh album barunya Tengsi yang bernama Puting Beliung, dia tuh masuk top 10 lah, pokoknya apa album yang paling banyak terdengar lah secara Paling didengar. di di seminggu pertama atau Seminggu pertama rilis. pertama liris. Padahal kayaknya gue nggak tahu dah itu album baru Tensi itu kayak banyak sih berita-berita yang itu, jadi gue kurang denger dah. Jujur pas album pertama Tengsi keluar itu ketutupan sama isu-isu tentang demo-demo gitu waktu kemarin. Oh, Jadi ketenggelam, jadi untung masih bisa naik lagi ya. masih bisa naik lagi. Gara-gara mungkin apa sih kayak kok ini lagu bisa naik tuh kenapa gitu. Ya, pasti karena banyak yang suka. Banyak suka, maksudnya kayak dipromosikan lewat apa gitu mungkin. Pengaruh juga dari TikTok sih Gus. TikTok. Karena dari platform TikTok itu lagu Tensi jadi naik juga. Oke, jadi Cuma Banyak yang make juga soalnya di TikTok kayak buat edit-editan atau buat bahkan lagunya Tensi itu sering dijadiin Velocity juga Gus. Velocity. Velocity. Yang Jadi bikin apa ya? Jadi tren akhirnya lagunya meledak lagi. kedengeran orang. Iya. Mungkin berarti TikTok itu
platform yang paling berpengaruh lah di Bisa jadi Gus, karena dibilang. algoritma TikTok tuh kan banyak yang suka juga sama lagu Tensi gitu. Betul. Oke, berarti salah satu kenapa Tensi bisa terkenal TikTok. TikTok bisa dibilang. Bisa dibilang Bisa kayak gitu. dibilang. Tapi nggak cuma TikTok doang sih Gus. IG, Gimana? YouTube, IG, YouTube Short, gitulah. Twitter. Twitter. Oke sih. Jadi kira-kira bakal ini gak sih kayak mungkin kayak cuma Tensi doang. Masa Tensi doang? Apakah tahu yang lain nggak? Seperti yang dibilang Abian tadi, mungkin bakal ada penyanyi-penyanyi lain juga yang terinspirasi sama si Tensi ini buat bikin lagu genre hipdut itu Gus. Mungkin aja ada yang bakal bikin lagi. Berarti selama setahun ini meledak cuma Tensi doang namanya yang ada. Jujur, di Tensi itu dia tuh tergabung oleh suatu kolektif hip hop. Namanya tuh kalau nggak salah Anti Normal. Anti normal. Jadi dia tuh di grup hip hop, banyak teman-teman dia yang ngedukung dia juga dan bikin lagu juga. Berarti dia terinspirasi dari teman-temannya itu. Dia, bisa dibilang. dia terinspirasi dari teman-temannya dan teman-temannya juga terinspirasi dari dia, Gus. Jadi saling melengkapi lah. Betul. Jadi kayak enggak, berarti kan hipdut ini kan kayak antara western sama lokal ya kan. Betul banget. Western itu kayak misalkan kayak The Beatles. The Beatles tuh punya panutan namanya tuh Elvis Presley mungkin. Elvis Presley. Tensi punya panutan gak sih kalau di dunia hip hop apa dangdut gitu? Sih, gue inget dia pernah ngasih tahu di suatu interview, tapi gue lupa sih, Gus. Ini pasti ada lah. Pasti ada panutan hip hopnya gitu ya. Ada hip hop, mungkin dangdut mungkin ada. Oke. Jadi kayak tapi setelah kayak hip hop dangdut itu kayak ajib banget gak sih? Jadi western lokal gitu. Jujur emang revolusioner sih. jujur. Revolusioner banget kan. Betul banget. Dari soalnya kayak 5 tahun kebelakangan ini musik Indonesia kayak lagu galau, lagu-lagu kayak gitu juga. Kebanyakan emang lagu-lagu Indonesia tuh emang lagu-lagu yang galau-galau gitu sih. Gitu. Jadi adanya hipdut ini membuat genre baru yang bikin Masyarakat. dunia musik ini jadi lebih bervariasi lagi kan. Betul banget. Maka mungkin karena itu jadi lagu Tensi itu meledak gara-gara dia doang yang beda. Berarti Dia berani tampil beda. dia berani tampil beda, itu kuncinya kan. Berani tampil beda. Berani tampil beda untuk bisa meledak ya kan, dibandingkan sama yang lain. Nah, kita kan udah bahas nih tensian gitu kan. Tensi. Nah, rekannya tuh ada nggak sih dia? Rekannya yang Kan pasti ada, Gus. siapa namanya? Di lagu pertamanya Garamadu yang ngebuat hipdut tuh terdengar luas lah di Indonesia. Dia tuh nggak cuma seorang, Gus. Siapa tuh? Bareng sama partnernya. Partnernya. Siapa tuh? Kalau boleh tahu? Partnernya yang nge-produce lagunya si Garamadu dan lagu-lagu Tensi seterusnya. Kalau nggak salah namanya tuh James C. James Z. James C. Itu dia tuh kayak sekumpulan anti normal itu yang hip hop Iya, tadi. dia satu kelompok kolektif sama Tensi. Oke, paham. Kayaknya apa dia kan di lagu pertama kata lu tadi ada Naikila kan. Betul. Naikila tuh temennya atau kolaborator apa anti normal juga? Naikila tuh sebenarnya tuh dia tuh artis indie juga, Artis indie. artis yang beda lah, bukan suatu grup. Dia cuma collab doang sebenarnya. Collab. Berarti Tensi itu banyak collab dengan penyanyi-penyanyi indie gitu dong. Banyak banget. Apa di albumnya banyak? Lu kalau lihat albumnya si Tensi di Puting Beliung, pasti setiap lagunya tuh ada artis-artis baru yang nggak pernah kalian denger pasti. Oke. Jadi tuh nggak bikin lagu buat sendiri doang. Berarti dia nge-influence penyanyi-penyanyi yang belum terkenal untuk naik ke atas panggung. Betul banget, Gus. Bahkan dia sama si Indah Kus juga ya. Betul, Bang Indakus. Indakus. Tapi itu rekannya. Iya. Tapi Indakus udah Oh itu udah terkenal. termasuk rekannya juga itu. Terus juga Iya. udah terkenal juga kan Indakus. Mungkin yang baru gue denger tuh kayak Naikila gitu kan. Gue juga Naikila. baru denger sih. Ya kira dia salah satu yang mempopulerkan hipdut. Dengan cara dia nyanyi. Bareng Tensi. Bareng Tensi dan James di Garamadu. Oke, paham. Betul banget, Gus. Jadi kalian selama setahun ini berarti tercandu-candu betul sama hipdut tuh. Siapa sih yang enggak, Gus? Pertanyaan gua. Yang enggak. Iya sih. Karena emang musiknya asik juga sih. Musiknya asik, mungkin faktor musik asik, Iya. beda dari yang lain. Terus ya kan? gampang didengar juga. Gampang easy going, Iya, easy listen, easy listen. Jadi enak aja gitu kita dengerinnya. Dan yang paling penting tuh dia hal yang baru gitu loh. Hal yang baru. Enggak cuman lagu galau, lagu-lagu sad gitu. Ada gelombang baru aja kan sih. New wave gitu. New kan? wave. New wave. Paham. Oke, berarti lu setiap hari pasti dengerin Tensi dong. Tidur, mandi, pulang pergi, Tensi di telinga gua. Kayak too much gak sih? Too much ya. Too much dia. Jujur, ya begitulah. Situ emang cinta itu gua sama hipdut gitu. Gue bersyukur banget hipdut tuh mulai terkenal lah di skena hip hop Indonesia gitu. Oke. Semoga hipdut ini bakal lama lah gitu ya.
Oke, tadi kan kayak kalau nggak salah gue denger ya, Betul. mereka itu awalnya dibenci, ya kan? Tuh fakta sih. Tiba-tiba disuka. Menurut tuh kenapa tuh? Kalau boleh jujur ya Gus ya, gua tuh awalnya salah satu orang yang benci sama lagunya Lagu Tengsi. Wah, kenapa tuh, Tin? Kenapa tuh? Ya, karena menurut gua aneh aja, kayak apa ya, terlalu raw gitu, terlalu mentah banget. Mentah. Tapi makin gue denger sekali, apa sih ini 2 kali, Makin lumayan. terngiang-ngiang ya. Terngiang-ngiang, waduh, ke-4 kali, 5, 6, 7. Waduh, Tengsi, my dewa gitu. My God. Lu jadi suka lagunya tuh, Tin? Buka gue dengerin pagi, siang, malam, mandi, tidur. Waduh. Jadi tiap hari lu dengerin lagu Tiap hari Tensi gue tuh? denger. Tiap hari denger Tensi, lu juga gitu San? Wah, kalau gua sih ya kalau lagi dengerin nasi nggak terlalu ini banget lah. Ya. Oke, berarti lu kayak awalnya, berarti lu dilihat udah lu sendiri dong? Dilihat udah lu sendiri gitu? Kalau gua sih emang dari awal udah suka aja, dari denger juga Berarti gua. dia, Kalau gua mah dari awal juga udah nerima aja, gua nggak haters. berarti dia dong. Jujur ya, Berarti dilihat udah lu sendiri tuh. betul bisa dibilang. Terus kalau misalnya sekarang kan lu katanya demen lagu Tensi nih. Demen banget San. Lagu Tensi apa sih gua? Si Tin yang paling lu suka? Iya. Jujur semua lagu Tengsi gue suka sih. Satu judul deh. Judul yang paling gue denger bakal belakangan ini, kalau nggak salah tuh namanya tuh ini dah, Horeg. Oh, Horeg ya. Korek. Kalian pernah denger kan kalian kan? Aduh, sejujur gue belum pernah denger lagi Korek. Cari Spotify. Oke, cari Spotify. Oh, tapi kan kita lagi ini, coba Jangan suruh kali. gue nyanyi. Coba bisa kali. Jangan suruh gue nyanyi. Oke, gak apa-apa. Kayak Horek ya, kayak gue pernah denger di TikTok gitu dah. Pernah. Oke. Pas bawa cantik. Oh, itu Lu- lirik liriknya lagu gitu. Horegnya. Lagu Horek. Pasti pernah denger dong, nggak mungkin Oh, pernah. pernah denger gue. Soalnya sering jadiin meme gitu kan di Betul TikTok. banget terus. Kan gue bilang tadi, seperti yang gue bilang tadi, emang rame di TikTok kan lagu Tensi. Lagu Tensi emang selalu rame di TikTok, Bos. Berarti tanpa TikTok Tensi gak bakal terkenal. Jujur, gue mau bilang iya tapi enggak. Enggak juga sih, Bos. Karena ada platform-platform lain juga kan. Karena ya. Sebanyak Dulu dua lagi TikTok Tengsi itu juga. emang bagus, jadi itu nggak perlu platform gila banget. TikTok salah satunya lah. Itu salah satunya lah. Terus gue denger juga katanya dia tuh kalau bikin music video itu minim budget. Ya kan? Siapa Tengsi? Ganti Iya. normal. Bikin video musik kayak yang kata lo tadi tuh, Yang mana? yang kasih aba-aba. Siapa Aba? Sama apa sih yang lagu pertama itu lupa gue. Garamadu. Itu juga katanya video musiknya juga minim budget kan, sama kearifan lokalnya kental banget. Arifan Nova. Maksudnya apa tuh? Kayak misalkan naik mobil losbak tapi ada naik mobil losbak tapi kita di belakangnya gitu kan, itu kan kayak menunjukkan kearifan lokal budaya Indonesia gitu juga kan, yang sering Masuk. kayak gitu. Kayak paham. Video mengambil lagu, dia ngambil sisi kayak gitu biar kayak wah ini buat tunjukin kearifan lokal kita ya kan, sering naik mobil losbak tapi di belakang rame-rame. Tuh. Tuh. Indonesia banget ya. Iya. Tapi yang gue denger juga Tensi ini kan makin lama makin naik ya. Terus terakhir kali gue denger tuh dia katanya sempet keluar negeri juga dia. Ke luar negeri berarti. Iya, konser keluar negeri juga dia. Berarti banyak diminati di luar negeri. Makanya itu bukan di Indonesia doang, tapi dia udah mulai internasional, go internasional atau. Malah kata dia tadi kan masuk top chart Billboard. Nah itu. Itu kan. Makanya dia kemarin juga sempet ke luar negeri juga. Salah satunya di Sydney ya kan. Tuh. Sydney, Australia. Australia pokoknya lah. Dia juga pernah ke Singapura kalau nggak salah gue bener. Jadi Dan ntar juga rencananya katanya dia pengen ke Malaysia. Malaysia, Konser berarti di Malaysia. masih sekitar Asia gitu kan. Asia. Semoga aja kita bisa ke Eropa lah. tahun depan Eropa lah, tandain Tengsi. Kayak jenis gitu kan. Bisa dibilang Gus, bisa dibilang. kayak jenis. Dan kita juga bisa cukup bangga juga kan dengan orang Indo itu bisa go internasional jadi. Bangga lah. Bangga. Dengan lagu-lagunya yang baru, membawa genre baru. Berarti orang kita bukan cuma pendengar tapi yang pembuat. Betul banget. Fakta bahwa si Tengsi itu keluar masuk negara kita, konser-konser di luar negeri itu bisa dibukti, bisa jadi fakta kalau Himdo tuh emang terima positif. Betul. Di komunitas hip hop Indonesia. Banyak peminat juga ya. Betul banget. Juga terus juga kayak orang bule juga banyak yang suka juga kan, terus masuk famous top chart Billboard, gila. Konser Billboard. Spotify. Mantap lah. Gitu. Bangga sih gua. Terima kasih. Oke. Boleh harapannya Bu untuk closing kita apa harapan lu buat kedepannya untuk genre hip-hop ini? Untuk genre hidup gua semoga genre itu bisa makin berkembang, cabangnya makin banyak. Terus gua juga berharap untuk Tensi, JMC untuk konsisten lah ya. Jadi
nggak bikin hip jelek, besok hip bagus, hip jelek, hip bagus. Jadi stay itu bagus aja. Oke, kalau lu sendiri? Untuk harapan gue sih sama aja ya. Semoga genre hip ini bisa lebih berkembang lagi, banyak peminatnya lagi dan bisa go internasional yang dibawa oleh si Tensi tadi. Betul. Semoga Tensi bisa lebih berkembang lagi lah. Semoga Tensi karang giginya udah bersih ya. Amin, kan dia udah kaya harusnya sekarang ya. Oke, segitu aja podcast dari kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu.